Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Aila Seti dengan NPM 247822022. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep Object Oriented Programming atau yang disebut juga OOP dan inheritance dalam bahasa pemrograman Python. Lengkap dengan contoh langsung. Konsep ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak yang terstruktur dan efisien. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai OOP secara singkat. Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek. Objek tersebut dibuat dari cetakan yang disebut class. Dengan OOP, kita bisa mengorganisasi kode menjadi bagian-bagian yang lebih modular, mudah digunakan kembali, dan lebih mudah dirawat. Berikutnya saya akan memberikan sebuah contoh penggunaan OOP sekaligus mengenai inheritance. Di sini saya akan membuat sebuah superclass yang nantinya akan memiliki sebuah subclass. Subclass ini yang nantinya akan termasuk ke dalam inheritance. Sebuah superclass bernama hewan Nah, di bawah ini akan saya buat sebuah subclass seperti jenis hewannya, seperti entah kucing atau anjing dalam contoh yang akan saya berikan. Nah, kemudian pada contoh di atas kita memiliki kelas hewan sebagai kelas induk atau kelas utamanya. Kemudian kelas kucing dan anjing merupakan turunan dari hewan
Yang di dalam kelas ini, kelas kucing dan kelas anjing merupakan inheritance, yang artinya mereka mewarisi atribut dan metode dari kelas induk, namun juga bisa menambahkan atau mengganti metode sesuai kebutuhan. Inilah yang disebut dengan inheritance atau pewarisan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai konsep exception handling. Dalam pemrograman, kita sering menemukan situasi di mana program mengalami kesalahan atau error. Untuk mengantisipasi dan menangani kesalahan ini tanpa menghentikan seluruh program, kita bisa menggunakan konsep exception handling. Di Python, hal ini dilakukan menggunakan blok try, except, else, dan finally. Saya akan membuat sebuah contoh coding mengenai exception handling. Di sini saya akan membuat sebuah program mengenai exception handling. Contohnya seperti membuat sebuah program mengenai pembagian angka. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kode-kode yang telah saya buat. Yang pertama ada try. Try ini berisi kode yang dicoba dijalankan. Seperti di sini sebuah program yang saya buat mengenai pembagian. Dan yang kode pertama terdapat except zero division error. Artinya errornya itu karena tidak bisa membagi dengan 0. Jadi di salah satu angka ini, di salah satu pembilang atau penyebut tidak
boleh sama sekali memasukkan angka 0. Kemudian yang kedua adalah accept value error. Error yang dihasilkan adalah input harus berupa angka. Jadi kita itu harus memasukkan nilai yang bersifat integer, bukan string seperti huruf A atau B atau lain sebagainya. Kemudian else akan dijalankan jika tidak terjadi error. Kemudian finally akan selalu dijalankan baik terjadi error maupun tidak. Dengan pendekatan ini, program menjadi lebih stabil dan aman terhadap input yang tidak terduga. Kemudian di sini saya memiliki sebuah tugas mengenai superclass dan X. Kemudian di sini saya memiliki sebuah tugas mengenai inheritance atau perwarisan. Di sini terdapat superclass bernama sensor, lalu di bawahnya juga terdapat sebuah superclass bernama room. Di dalam superclass bernama room ini memiliki sebuah subclass, dua lebih tepatnya, yaitu kelas kitchen lalu kelas bedroom. Kelas kitchen yang merupakan sebuah variabel bertipe boolean yang merupakan aktivitas memasak di dapur. Apakah suhunya lebih tinggi saat mode memasak aktif atau suhunya bisa saja lebih rendah saat mode memasak itu non-aktif. Kemudian di kelas bedroom terdapat sebuah variabel juga yang bersifat boolean yang menentukan mode suhu, apakah nyaman untuk tidur, apakah kondisi suhu tersebut menandakan ideal untuk tidur atau kondisi tersebut tidak ideal untuk tidur. Lalu di bagian main 24782.022p saya juga menambahkan exception handling, yaitu mencegah pengguna untuk memilih menu di luar dari menu yang ditampilkan. Apabila menu yang dipilih itu tidak ada di pilihan menu, maka follow error akan berjalan, yaitu outputnya menghasilkan pilihan menu tidak valid. Pepnya di mana ya, lupa aku. Smartphone. Sebelumnya kita akan pindah dulu ke dalam pepnya. Sini kita dapat memilih sebuah menu, dan untuk konsep exception handling misalnya kita menambahkan memilih menu angka 5. Di sini keluar outputnya yaitu pilihan menu tidak valid karena hanya menyediakan 4 menu saja. Kemudian kita akan menambahkan menu pertama yaitu dapur. Kemudian untuk yang kedua menambahkan kamar. Lalu menampilkan semua data ruangan tersebut. Di sini
Di dapur suhunya mencapai 36 derajat Celcius, kelembapan sekitar 30%. Mode memasaknya aktif, karena itu suhunya jadi lebih tinggi. Sementara di ruangan kamar suhunya 14 derajat Celcius, kelembapan mencapai 75%. Kondisinya tidak ideal untuk tidur. Kemudian jika sudah, pilih menu keempat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.